صلوا على نور الذي عرج السماء يا فوز من صلى عليه وسلم. Alhamdulillah. Setelah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam selesai proses pembelahan dada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan dikembalikan lagi seperti semula setelah diisi dengan ilmu, hikmah, iman dan Islam, mulailah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mendekati, dibimbing oleh malaikat Jibril bersama Mikail untuk menunggangi kendaraan yang sudah disiapkan oleh Allah dari surga yang bernama Burak. Burak dinyatakan kendaraan yang dinaiki oleh para nabi dan rasul, dan tempatnya di surga Allah Subhanahu wa taala. Disiapkanlah Burak untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga Nabi Isra wal Mi'raj perjalanannya beliau menunggangi Burak. Bisa saja Nabi sallallahu alaihi wasallam dikawal oleh sayap malaikat, atau seperti Nabi Sulaiman beliau dibawa oleh angin. Tapi ini menunjukkan bagaimana Allah memuliakan dan menghormati Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti para raja dan penguasa. Jika mengundang seseorang yang dia cintai, yang dia hormati, maka diutuslah, dikirimlah kendaraan yang sangat mewah dengan pengawalan yang sangat istimewa. Demikian Nabi SAW, Nabi yang paling dicintai oleh Allah, maka dikirim kendaraan yang sangat istimewa, yaitu Burak, dengan didampingi pengawal yang agung, yang istimewa, Jibril dan Mikail. Burak dikatakan ulama dari makna barik, yaitu al-bayad, putih, karena Burak berwarna putih dan sangat putih. Atau diambil dari barq, seperti kilat, karena sangat cepat sekali perjalanan beliau bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim alaihi wa ala alihi. Setelah menunggangi Burak diceritakan dalam kisah yang lain, dalam kitab yang lain. Ketika Nabi SAW mau menaiki Burak agak sedikit gelisah. Maka Jibril memperingatkan kepada Burak dengan mengatakan, tidakkah kamu malu? Siapa yang akan menunggangi kamu? Tidak ada manusia yang lebih agung dari Nabi Muhammad yang akan menunggangi kamu sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu Burak tenang dan tunduk dan taat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim alaihi wa ala alihi. Setelah menunggangi Burak, mulailah Nabi sallallahu alaihi wasallam berjalan dengan Burak dan didampingi oleh Jibril dan Mikail melalui perjalanan dari Masjidil Haram di Mekah menuju Masjidil Aqsa yang ada di Palestina. Fayamuru ala mawaqi' mubarakah musyarrafah. Maka Nabi SAW dalam perjalanan melalui banyak tempat-tempat yang barakah dan tempat-tempat yang mulia. Di antaranya ada beberapa tempat yang disebutkan dalam kitab ini. Beliau melewati tanah penuh dengan kebun kurma. Maka Jibril mengatakan, inzil fasalli hahuna. Nabi disuruh berhenti dan diajak turun ke bawah untuk sholat di tempat itu. Setelah beliau sholat dan kembali menaiki Burak, Jibril bertanya kepada Rasulullah, atadri aina shallaita? Apakah kamu tahu wahai Muhammad di mana kamu sholat? Tahu kamu sholat di mana? Nabi SAW menjawablah, aku tidak tahu. Jibril menjelaskan, sholaita bi Thaibah
wa ilaihal muhajirah. Kamu salat di Thaibah, yaitu di Madinah yang namanya Thaibah. Salah satu nama Madinah At-Thaibah, dan nanti akan ada hijrah di sana. Sallallahu alaihi wasallam sebelum Nabi hijrah ke Madinah sudah diisyaratkan oleh Jibril bahwa beliau akan hijrah ke sana. Maka disuruh turun dan sholat. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam melewati ila an wasala Madyan. Inda syajarati Musa allati istadalla tahtaha hina kharaja min Misr. Ketika sampai di Madyan, suatu daerah, tepatnya di pohon di mana Nabi Musa alaihi salam wa ala nabiyina afdhalus salatu wassalam bersandar setelah keluar dari kejaran Fir'aun dan kaumnya. Di tempat itu Jibril mengatakan, inzil fasalli, turunlah Muhammad dan sholat di samping pohon ini. Turun Nabi dan Nabi sholat. Setelah itu meneruskan perjalanan, dan seperti biasa Jibril bertanya, atadri aina sholaita? Tahukah kamu Muhammad di mana kamu tadi sholat? Nabi mengatakan la. Beliau menjawab, sholaita, kamu sholat di tempat Nabi Allah tahtahina khalim masjid. Faqala inzil. Thumma taqala tulisina. Wa kallam haitsu kallama Allah Musa taklima. Faqala Jibril inzil fasalli. Fasalla thumma rakiba ila balgha'atan badat lahu gusuru Syam. Faqala inzil fasalli. Fa fa'ala thumma rakiba fantalaqal buraq faqala tadri aina shallaita. Setelah kejadian itu disuruh turun Nabi salat. Dan sampai di Turi Sina, tempat Nabi Musa alaihissalam berdialog dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi Musa pernah diminta untuk datang atau mendatangi suatu tempat, dan di situ Nabi Musa berdialog dengan Allah. Wa kallamullah Musa taklima. Tempat itu dinamakan Turi Sina. Nabi disuruh sholat di situ. Beberapa tempat-tempat Nabi SAW disuruh sholat, maka beliau berkata, atadri aina sholat? Tahukah kamu Muhammad di mana kamu sholat? Qala, kamu sholat di pohon ketika Nabi Musa bersandar di sana. Kamu sholat di gunung Turi Sina ketika Nabi Musa berdialog dengan Allah di sana. Subhanallah, tempat-tempat itu ada tempat yang berkah. Kemudian Nabi meneruskan perjalanan lagi. Disuruh turun lagi untuk sholat di sana. Inzil fasalli hahuna. Turun dan sholat di sini. Setelah turun dan sholat, meneruskan perjalanan, Jibril bertanya, tahukah kamu atadri aina sholaita? Di mana kamu sholat? Nabi menjawab la. Qala sholaita fi baitil lahm haitsu wulida Isa bin Maryam. Kamu sholat di tempat namanya Baitul Lahm, tempat di mana Nabi Isa dilahirkan. Ketika melewati Madinah, Nabi disuruh turun dan sholat. Melewati Madyan, di pohon Nabi Musa bersandar, Nabi disuruh turun dan sholat. Melewati Turi Sina, gunung Turi Sina, di mana Nabi Musa berdialog dengan Allah, Nabi disuruh turun dan sholat. Melewati Bethlehem, tempat dilahirnya Nabi Isa, Nabi disuruh turun dan sholat. Yang pertama di kota Madinah Munawwarah. Ini menunjukkan Nabi SAW dan syariat Allah subhanahu wa ta'ala murtabitun bil hawadith. Sangat kuat hubungannya dengan kejadian-kejadian. Allah menginginkan kita mengingat kejadian-kejadian yang istimewa yang dialami oleh para nabi dan rasul. Kejadian itu kejadian istimewa, hendaknya diingat. Dan ini sebagai bentuk ajaran bahwa kita dianjurkan oleh agama untuk menjaga ma'adzir,
menjaga peninggalan. Tempat Nabi Musa bersandar di satu pohon. Itu tempat berkah, peninggalan. Pernah Nabi Musa duduk di sana. Tempat ketika Nabi Musa berdialog dengan Allah. Itu tempat berkah, peninggalan Nabi Musa perlu dilestarikan. Allah berbicara sama Nabi Musa di sana. Tempat kelahiran Nabi Isa. Tempat itu berkah, perlu dilestarikan. Bagaimana dengan tempat kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Tidakkah hal-hal yang berkaitan dengan Nabi Muhammad, rumah Nabi Muhammad, tempat tinggal Nabi Muhammad, tempat dilahirkannya Nabi Muhammad, masjidnya Nabi Muhammad, sumurnya Nabi Muhammad, sumur yang pernah diludahi Nabi Muhammad, kebun kurma yang ditanam dengan tangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidakkah itu tempat-tempat mulia? Tidakkah itu tempat-tempat istimewa dan berkah yang perlu kita lestarikan, yang perlu kita jaga? Pelajaran dari Allah bagaimana kita umat agama kita ini sangat kuat hubungannya dengan hawadits, dengan kejadian-kejadian, dan kita dianjurkan untuk menjaga peninggalan para anbiya, para mursalin, bahkan peninggalan para aulia as-salihin, sehingga dikatakan ziarah ke rumah atau tempat ibadah seorang wali lebih afdal daripada ziarah ke kuburnya. Tempat ibadah, tempat si wali, si soleh itu menyembah Allah, tempat turunnya rahmat dan barakah dari Allah, tempat di mana si wali memberikan ilmu agama Allah dan seterusnya. Tempat itu berkah, perlu dilestarikan, perlu dijaga. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga peninggalan-peninggalan Nabi, menjaga tempat-tempat yang pernah dikunjungi Nabi, dan menjaga ma'athirus salihin, peninggalan-peninggalan orang saleh. Karena itu sangat kuat hubungannya dengan agama kita dan bisa menjadi bukti generasi penerus atau generasi setelah kita bahwa kejadian itu ada, bahwa orang soleh itu ada, dengan bukti peninggalannya, dengan bukti bekas-bekasnya. Mudah-mudahan Allah menguatkan Islam dan iman kita. Walhamdulillahirabbil alamin.